Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar lagi, yaitu materi kelas 12 mata pelajaran fisika. Kita sampai pada teori kuantum. Pada awal untuk pendahuluan kaitannya dengan teori kuantum, maka kita ke benda hitam. Nah, apa itu benda hitam? Benda hitam itu benda yang hanya bisa menyerap energi tanpa memancarkan, atau benda yang memancarkan saja tapi tidak menyerap energi, itu merupakan benda hitam. Sehingga untuk mengklasifikasi atau mengelompokkan benda hitam itu menggunakan E, atau di sini merupakan koefisien benda hitam. Kalau E-nya itu nilainya 1, maka termasuk energi benda hitam yang sempurna. Tetapi kalau E-nya kurang dari 1 dan lebih besar dari 0, itu bendanya kurang hitam. Nah, sebagai contohnya yaitu ini bintang. Bintang itu merupakan salah satu benda yang mendekati benda hitam sempurna. Berarti E-nya itu nilainya mendekati 1. Kemudian teori itu dikembangkan oleh Stephen Boltzmann. Dia menemukan sebuah pancaran energi benda hitam, bahwa pancaran energi benda hitam itu ternyata sebanding dengan T, suhu pangkat 4. Demikian juga sebanding dengan A, ya, luas permukaannya, dan juga berbanding dengan E, atau koefisien benda hitam tadi. Yang tadi sudah saya katakan bahwa kalau hitam sempurna nilainya 1, tetapi kalau kurang berarti tidak sempurna. Kemudian tau atau tetap Boltzmann itu merupakan konstanta yang sudah ada 5,67 kali 10 pangkat negatif 9, itu konstanta Stephen Boltzmann. Kemudian sekarang kita langsung ke contoh soal saja. Di sini ada sebuah soal, ya, atau contoh soal. Kita bahas, tentukan energi radiasi yang dipancarkan oleh sebuah benda yang memiliki luas A-nya berarti, yaitu 400 cm persegi. Kalau dibuat meter, ya, kita ubah meter, berarti ini 400. Nah, cm sama aja dengan 10 pangkat 2 meter kuadrat, sehingga sama saja 400 kali 10 pangkat negatif 4 meter persegi, itu luasnya. Kalau kita sederhanakan lagi, bisa juga ini menjadi 4 kali 10 pangkat negatif 2 meter persegi. Yang suhunya T-nya itu 127 derajat Celcius. Maka ini harus diubah ke dalam Kelvin, bahwa kalau Kelvin T itu sama dengan 127 tambah 273, alias suhunya ini yaitu 400 derajat Kelvin. Kemudian emisivitasnya di sini E-nya sudah ada, yaitu 0,5. Berarti ada beberapa variabel yang sudah kita ketahui, yaitu ada luas, kemudian ada suhu, kemudian ada E. Nah, tentukan energi radiasi. Nah, energi radiasi itu bermula dari P, ya, atau rumus awalnya ini dibagi T, ini sama dengan yaitu E to A kemudian T pangkat 4. Tetapi karena dalam soal ini ya tidak ada waktunya, tidak dijelaskan, maka dianggap T-nya 1. Sehingga W itu sendiri rumusnya hanya E to A T pangkat 4. Maka W atau yang dicari, karena ini yang dicari kan energi radiasi atau W-nya ini, ya, W sama dengan E-nya sudah ada, yaitu 0,5. To-nya itu kita harus hafal, ini merupakan konstanta Boltzmann, yaitu 5,67 kali 10 pangkat negatif 8.
luasnya yaitu 4 kali 10 pangkat negatif 2. Suhunya di sini berapa itu? 400 atau 4 kali 10 pangkat 2. Nah, ini dikuadratkan. Maka bisa kita lanjutkan di sini. Kalau ini saya kalikan 0,5 maka menjadi 2,835 kali 10 pangkat 8 tetap. Kemudian ini 4 kali 10 tetap, 4 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, ini baru di pangkat 4. Maaf, ini pangkat 4. Kalau pangkat 4 maka ini bisa kita tuliskan menjadi 25.600. Nolnya banyak, ini 44 ini ya. Nah, ini 44. Maka kalau kita lanjutkan sekarang, maka ini kita kalikan, ya, kita kalikan. Tetap kita tulis ini 2,835 kali 10 pangkat 8, ini kita kalikan, maka hasilnya menjadi 100. Ini harus pakai kalkulator, ini panjang sekali. 400, ini tambah nolnya yaitu 0. Jangan sampai lupa, ini masih ada 10 pangkat negatif 2 ya. 10 pangkat negatif 2. Maka kalau kita lanjutkan lagi, ini kita kalikan, atau ini dulu kita perhatikan ini pangkat 8 kan, ini ya, pangkat 8 itu kan negatif, itu negatif, maka bisa saling menghilang dengan yang nolnya. Nah, ini bisa hilang, sehingga kalau kita kalikan ini menjadi 2000, kita kalikan 9,3,04 kali 10 pangkat negatif 2, sehingga kalau kita lanjutkan maka hasilnya 2,90304. Ini satuannya yaitu joule. Joule. Ini soal yang pertama. Kita lanjutkan materi berikutnya yaitu pergeseran Wien. Nah, radiasi benda hitam yang sudah kita pelajari tadi di awal tadi kaitannya dengan benda hitam itu bisa kita ketahui bersama bahwa ketika benda hitam itu misalnya hanya menyerap energi, itu sama aja menyerap panjang gelombang. Hingga panjang gelombang ini akan berbanding lurus dengan energi. Sehingga di sini dalam pergeseran Wien di sini dikatakan bahwa panjang gelombang membawa energi paling besar dan panjang gelombang membawa intensitas paling besar, selalu bergeser ke arah panjang gelombang yang kecil. Nah, yang harus kita garis bawahi di sini yaitu di sini pada intensitas paling besar. Intensitas paling besar itu akan selalu bergeser ketika panjang gelombang kecil ke suhu yang benda tersebut. Maka bisa kita tuliskan dalam sebuah persamaan pergeseran ukur Wien yaitu lambda, ya, lambda minimum kali T itu sama dengan C. Nah, atau konstan ya. Sehingga kalau kita pindah T-nya ke kanan, maka lambda atau panjang gelombang sama dengan C per T. Maka bisa kita simpulkan dari persamaan ini bahwa panjang gelombang dengan suhu itu berbanding terbalik. Ya. Ini kan kalau saya tuliskan lagi lambda minimum ini kan seperti. Nah, C-nya di sini. Artinya apa ya? Panjang gelombang lambda nilainya besar, ya, nilai besar. Besar jika T-nya itu kecil gitu. T-nya kecil, itu namanya berbanding terbalik. Atau jika lambdanya itu
kecil, ya, kecil itu jika ya T-nya itu besar, itu persamaan untuk pergeseran Wien. Kita lanjutkan sekarang yang kedua, yaitu teori klasik dan teori kuantum Planck. Nah, menurut Planck, ya, pancaran-pancaran itu tidak hanya sekedar memancarkan gelombang saja, intensitas saja, tetapi memancarkan energi yang namanya energi radiasi benda hitam. Nah, tapi yang jelas di sini, ya, pancaran-pancaran tersebut dipancarkan menghasilkan energi yang sangat besar, Dan berupa apa? Di sini dikatakan berupa paket-paket energi. Nah, paket-paket energi itu disebut foton. Sehingga bisa kita ketahui bersama bahwa energi yang dipancarkan oleh benda hitam itu bisa kita rumuskan jadi E sama dengan NH kalikan frekuensi. N ini merupakan bilangan kuantum, F-nya itu merupakan frekuensi, H-nya itu merupakan konstanta Planck. Nah, kalau ini kita padukan dengan persamaan gelombang, yaitu C, ya, lambda kalikan dengan frekuensi, ya. Kita tahu di sini ada frekuensinya kan, sehingga frekuensi itu sama dengan C per lambda. Nih, pindah ke kiri kan jadi pembagi nih. Nah, sehingga energi foton itu juga bisa kita hitung menggunakan NH C per lambda. Nah, itu. Nah, bukan energi foton seperti itu bisa kita hitung menggunakan NH kalikan frekuensi atau NH kalikan dengan C per lambda. Nah, untuk lebih jelasnya di sini jelas sekali Albert Einstein, ya, itu menjelaskan bahwa yang namanya paket-paket energi itu merupakan foton, berarti sama, ya. Oleh Einstein juga mengatakan seperti itu. Maka Einstein itu merupakan ahli pakar fisika dari berbagai teori fisika. Dia mengatakan menyetujui, ya, pendapat yang di atas itu bahwa paket energi itu merupakan energi foton. Nah, untuk lebih jelasnya maka bisa kita jelaskan dengan contoh soal. Contoh soal, di sini ada contoh soalnya, bahwa hitunglah energi foton dari gelombang cahaya yang memiliki frekuensi, frekuensinya ini 5 kali 10 pangkat 14 Hz. Ya, kemudian di sini hanya sudah ada, ya, 1 Joule 1 eV itu sudah ada. Di sini yang ternyata yaitu energi foton atau E-nya ini berapa. Nah, jelas sekali energi foton sebagai teori tadi yaitu NH kalikan dengan frekuensi. Hanya saja dalam soal, yaitu N-nya itu tidak diketahui atau tidak dijelaskan, maka kita anggap itu nilainya 1, sehingga E rumusnya itu H kalikan dengan frekuensi. H itu sendiri yaitu 6,62 kali 10 pangkat negatif 34 dengan frekuensi ini 5 kali 10 pangkat 14 S. Maka kalau ini kita lanjutkan, ini dikalikan, ya. 6,62 dikalikan ini menjadi 33,1, ya, kali 10 pangkat negatif 20. Ini kan negatif 20 itu dari negatif 34 ditambah dengan 14. Itu seperti itu. Nah, ini dengan satuan Joule, ya, Joule. Nah, kalau si pembuat soal menginginkan satuannya eV, elektron volt, maka mau tidak mau ini harus diubah dengan muatan listrik. Ya, muatan listrik. Kebetulan dalam soal ini sudah ada, atau elektron, muatan elektron, nilainya yaitu 1,6 kali 10 negatif 19. Dibagi, tidak dikalikan, ya, dibagi. Maka E
Kalau kita pergi menggunakan kalkulator, ini hasilnya apa ini? 20, kalkulator nih 20 kelas dulu 20, 67 ini 67 kali 10 pangkat negatif berapa? Negatif 19 kita naikkan ya. Positif, maka ini tinggal 1. Maka E itu bisa menjadi satuan eV elektron volt menjadi 2,067 elektron volt, seperti itu. Kita lanjutkan ke efek fotolistrik ya. Nah, efek fotolistrik itu sangat menarik sekali, ini efek fotolistrik. Nah, awal mulanya itu para ahli itu hanya mengamati terjadinya kilat, terjadinya petir. Pada awalnya seperti itu. Mengapa kilat ya, itu bisa berupa sinar? Kalau saya gambar, dengan sederhana alat itu ya terdiri dari tabung. Ya, kemudian tabung kanan, tabung kiri ada katodanya yaitu merupakan kutub negatif dan ada anodanya yaitu kutub positif. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan yang sangat tinggi. Ini tegangan tinggi elemen E. Ya, ini kan E kan batu bata biasanya kalau di toko-toko ya, ini tegangan yang sangat tinggi. Nah, ketika tegangan sangat tinggi ya, kemudian ini di on kan, kemudian kita hubungkan dengan katoda dan anoda, maka elektron yang ada di katoda ini belum mau bergerak dari katoda anoda, tetapi setelah di sini itu ditumbuk ya atau dipancarkan sebuah energi ya, energi gerak atau gerak energi, baru dia itu bisa keluar ya, bisa mengeluarkan yaitu dari kutub katoda ke kutub anoda. Kita tahu kalau katoda ini negatif. Kita tahu dalam kimia ya, dalam teori atom itu bahwa yang bisa bergerak itu muatan negatif. Kalau muatan positif itu berada di inti atom, berarti selalu diam. Sama di sini, ketika ditumbuk oleh energi dari luar, maka yang bisa bergerak itu yang muatan negatifnya saja. Dia akan bergerak. Yang dari katoda ke anoda. Nah, kalau di sini itu tekanannya itu dibuang, tekanannya dalam tabung itu direndahkan, maka pancarannya itu akan semakin kelihatan. Nah, terlihat jadi terang seperti yang ada pada terjadinya itu bolam ya, bolam TL seperti itu, dari katoda ke anoda ada pancaran elektron. Nah, ini akan menghasilkan energi. Ya, ketika dia bergerak dari katoda ke anoda itu bergerak. Kalau benda yang bergerak itu pasti akan menghasilkan energi. Kalau di kelas 1 ya atau di SMP namanya energi gerak itu energi kinetik. Nah, sehingga rumusnya di sini saya tuliskan yaitu setengah mv kuadrat. V-nya itu kecepatan benda. Nah, dalam hal ini V-nya itu merupakan elektron yang bergerak. M-nya, masanya itu ke masanya elektron yang bergerak. Tetapi ini juga bisa kita cari dengan teori. Nah, I-nya itu ternyata elektron. Ya. Kalau Q kan bentuknya umum, kita muatan. Kalau muatan positif itu positron, kalau muatan negatif itu elektron. Sehingga energi kinetik di sini juga bisa kita tulis menjadi E kalikan V. Nah, seperti itu. V-nya itu potensial. Atau bisa juga di sini delta P-nya itu sama dengan V0.